Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar sobat sinema semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa kalian untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa siapkan kopai dan rokai. Sebelum dimulai, seperti biasa kita mulai ke intro. Film ini diawali dengan Peter dan MJ yang sedang berada di atas atap gedung. Keduanya terlihat sedang berbicara di mana Peter sedang bersedih, sementara MJ berusaha menghiburnya. Kesedihan Peter tentu disebabkan dari event sebelumnya, di mana Mysterio mengungkapkan bahwa Peter Parker adalah sosok di balik Spider-Man. Tidak hanya itu saja, Mysterio menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan massal dengan menggunakan drone canggih semua adalah perbuatan Spider-Man. Hal ini didukung dengan laporan berita Daily Bugle yang dibawakan oleh Jonah Jameson. Sekarang seluruh dunia sudah mengetahui identitas dan asal-usul Spider-Man yang sebenarnya. Tentu dikhawatirkan musuh yang mengincar Spider-Man pasti akan memanfaatkan orang terdekat dari Peter dan sangat mungkin mengancam nyawa mereka. Selain itu, kesedihan Peter ternyata berlipat ganda. Akibat berita fitnah yang sangat viral itu, warga kota dan juga teman satu sekolahnya memperlakukan Peter dengan sangat kejam. Mereka mengolok-olok Peter, memojokkan Peter, melemparkan ujaran kebencian dan dicap sebagai public enemy. Padahal sejatinya para warga ini tidak tahu realita yang sebenarnya. Orang terdekat dari Peter seperti Bibi May dan Ned, keduanya bahkan ikut diinterogasi polisi atas hubungan mereka yang dekat dengan penjahat nomor 1 di kota tersebut. Muak dengan semua ini, Peter memutuskan harus bisa memperbaikinya. Kemudian Peter pergi menuju bangunan, yang dimana bangunan itu merupakan markas dari Dr. Strange, penyihir hebat yang sudah dikenalnya sejak event Avengers Infinity War. Setelah masuk ke dalam, Peter kemudian bertemu dengan penyihir itu. Di sana dia disambut dengan baik dan Dr. Strange menolak ketika Peter memanggilnya dengan sebutan Pak. Setelah semua yang mereka lakukan bersama untuk menyelamatkan dunia. Peter pun memanggilnya dengan sebutan Stephen. Dan walau terdengar aneh, tapi Dr. Strange masih bisa menerimanya. Okay, Stephen. Sesaat kemudian, Peter mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya. Peter mengatakan karena Maestro yang membuka identitasnya, seluruh hidupnya menjadi berantakan. Oleh karena itu dia meminta bantuan kepada Dr. Strange agar Mysterio tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun secara mendadak terlihat Wong yang sedang memperingatkan Dr. Strange agar tidak mengucapkan satu mantra terlarang. Mantra ini sangat berbahaya dan sepertinya Wong mengetahui bahwa Dr. Strange akan menggunakannya untuk membantu Peter. Don't cast that spell. It's too dangerous. Dr. Strange kemudian mengiyakan perkataan Wong. Namun saat dia pergi, Dr. Strange mengingkari perkataannya. Fine. I won't. Dr. Strange, mantan bedah syaraf itu kemudian mengajak Peter untuk turun ke ruangan bawah tanah. Di tempat itu, sebuah ritual misterius kemudian dilakukan. Dr. Strange berkata ritual ini akan membuat seluruh dunia menjadi lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Namun di sini Peter terlihat bimbang setelah mendengar perkataan dari Dr. Strange. Dia khawatir dengan MJ, Bibi May, dan juga Ned yang merupakan orang-orang terdekatnya jika mereka menjadi lupa dengan semua kenangan yang sudah mereka lewati bersama. Namun Dr. Strange tetap melanjutkan ritual itu, namun sesuatu yang besar pun terjadi. Secara cepat, scene berganti memperlihatkan Dr. Strange dan Peter Parker yang melawan musuh misterius di atas kereta. Terlihat juga beberapa kekacauan di banyak lokasi, ada petir kuning yang menyambar, granat yang meledak di jalanan,
dan terlihat penampakan dari sosok supervillain yang sudah tidak asing. Ini semua berkat mantra dari Dr. Strange yang membuat rusaknya stabilitas ruang dan waktu. Dari multiverse, sebuah cara yang membawa mereka ke dalam masalah yang mengerikan. Penyebab masalahnya adalah Peter yang mencoba menjalani dua kehidupan yang berbeda, yang mungkin mengindikasikan bahwa Peter akan berbeda di berbagai universe. Dalam waktu yang bersamaan, dan semakin lama Peter melakukan ini, maka semakin besar bahaya yang terjadi. Dr. Strange kemudian mengingatkan kepada Peter supaya berhati-hati dengan apa yang dia inginkan. Dan kemudian trailer ini pun selesai. Selesai dengan alur cerita trailernya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Dalam setiap film superhero pasti ada yang namanya supervillain. Dan berbicara soal film, ada beberapa penampakan musuh yang bisa kalian lihat dari trailer ini. Ada 1, 2, atau bahkan 3. Tidak main-main dalam trailer ini, kami menemukan ada 6 musuh yang ada di notice. Mendengar kata 6 pasti mengingatkan kalian terhadap Sinister Six yang mungkin saja nanti akan terwujud. Dan berikut adalah penampakan dari penjahat tersebut. Yang pertama, musuh yang paling terlihat jelas adalah Dr. Octopus. Jika kalian masih ingat pada Desember tahun 2020, kemarin situs terpercaya The Hollywood Reporter mengungkapkan aktor Alfred Molina akan bergabung dengan film Spider-Man No Way Home dan kembali memerankan Dr. Octopus, sebuah peran yang sempat ia mainkan sebelumnya dalam film Spider-Man arahan Sam Raimi 2004 silam. Penampakan supervillain ini terlihat jelas pada akhir video, di mana dengan mengejutkan dia menyapa Peter Parker, menyebabkan efek merinding terutama bagi mereka yang masa kecilnya dihibur dengan film Spider-Man awal tahun 2000-an. Dalam trailer ini, penampakan Dr. Octopus terlihat tidak begitu berbeda dari film sebelumnya. Bentuk tentakel yang masih sama tanpa ada perubahan yang terlihat, begitupun dengan baju setelan dan kacamata yang dipakainya. Apakah ini menandakan kalau dia berasal dari universe arahan Sam Raimi? Ini kita akan tahu jawabannya ketika menyaksikan filmnya yang full movie. Kemudian musuh yang kedua adalah Electro. 2 bulan sebelum kabar kembalinya Alfred Molina, sumber yang sama lebih dulu mengabarkan bahwa Electro akan kembali muncul dan diperankan oleh aktor Jamie Foxx yang sempat meramaikan The Amazing Spider-Man. Walau wujudnya tidak terlihat secara penuh, namun dengan petir yang menyambar-nyambar otomatis mengindikasikan bahwa itu petir merupakan dari khas Electro. Buat kalian yang bertanya kenapa warnanya kuning, ini adalah warna Electro yang akan dipakai di film nanti. Sesuai dengan pernyataan dari sang aktor, dia akan memerankan Electro namun dengan versi yang berbeda. Bukan lagi biru, melainkan kuning, mirip seperti versi klasiknya. Wah, saya yakin banyak dari kalian yang penasaran dengan wujud barunya. Kemudian musuh yang ketiga yang tidak diberitakan akan hadir sebelumnya adalah Green Goblin. Penampakan dari karakter ini memang dirahasiakan, namun dengan tawa yang khas diikuti dengan Pumpkin Domes yang sangat ikonik. Tanpa berpikir ulang, kalian pasti tahu siapa karakter yang dimaksud. Berdasarkan sumber dari Daniel Richman, blogger terpercaya yang dengan tepat membocorkan beberapa trailer, mengatakan bahwa musuh sebenarnya dalam film ini adalah Green Goblin. Entah bagaimana nantinya, di sini kalian harus menonton filmnya agar mengetahui jawabannya. Kemudian musuh berikutnya yang saya yakin tidak kalian sadari adalah Sandman. Sandman adalah sosok antagonis yang sempat muncul dalam film Spider-Man ketiga buatan Sam Raimi. Saat itu dikisahkan Spider-Man harus berhadapan dengan sosok tersebut dalam upaya menggagalkan perampokan. Namun seiringnya berjalan cerita yang semakin menggila dan bersatu dengan Eddie untuk mengalahkan Spider-Man, dan tanpa diduga sebelumnya terlihat penampakan Sandman dari trailer ini. Dalam mesin berdurasi cepat, film itu terlihat muncul bersama dengan petir dari Electro, menandakan kalau dia akan kembali dalam film ini. Kemudian musuh yang kelima adalah The Lizard. Karakter ini tentu sudah tidak asing bagi kalian dari komik, video game, dan film The Amazing Spider-Man.
super villain ini sudah mendapatkan High Flag sebagai musuh utama dalam durasi sepersekian detik, di mana jika kalian berkedip, kalian akan melewatkan penampakan ini. Terlihat ada sosok misterius di balik Peter dan bersiap menyerangnya. Jika tidak ada medan yang penghalang di belakang Peter, dapat dikonfirmasi karakter ini adalah The Lizard yang ikut bergabung bersama dengan super villain yang lain. Apakah diperankan oleh aktor yang sama? Belum tahu. Namun mengingat Moose lain yang dimainkan oleh aktor yang sama, maka bisa jadi The Lizard pun demikian. Dan untuk musuh yang keenam, kalian tidak perlu mencarinya karena di trailer tidak akan diperlihatkan. Bisa dipastikan musuh keenam ini akan kalian ketahui setelah menonton filmnya, karena dia hanya dimunculkan di sana. Nah, kira-kira siapakah musuh keenam yang dimaksud? Apakah Scorpion, Powder, Reno, atau mungkin ada di film baru? Kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya bahwa musuh keenam yang dimaksud adalah Maestro. Dari adegan yang tidak jelas, apakah mengkonfirmasi Maestro sudah tewas atau belum? Dan elemen Maestro yang masih melekat dalam film ini serta beberapa faktor lain membuat kami yakin bahwa Maestro akan muncul kembali di film ini. Detail pertama yang mungkin kalian tidak sadari adalah scene saat Peter ditangkap dan diinterogasi. Terlihat ada seorang pria, namun dia bukan dari kepolisian atau CIA. Pria itu memakai seragam dengan tulisan DODC, yang merupakan singkatan dari Department of Damage Control. Damage Control sendiri adalah badan khusus yang mengatasi kekacauan yang terjadi akibat serangan alien, serangan musuh, dan pertarungan superhero melawan supervillain yang besar. Jika kalian ingat saat film Homecoming, Damage Control adalah badan yang mendatangi Adrian Toomes dan mengambil semua barang bukti dari penyerangan bangsa Chitauri terhadap bumi. Spider-Man dikategorikan sebagai ancaman tingkat tinggi, dan tim khusus inilah yang kemudian mengurusnya. Kemudian ada penampakan dari Matt Murdock. Matt Murdock adalah sosok di balik Daredevil yang cukup terkenal serialnya, sangat sukses sampai disukai banyak penggemar. Sayang serialnya harus dihentikan terkait Disney yang memutuskan hubungannya dengan Netflix karena di sini ingin membuat serial Marvel sendiri. Namun rasa kangen fans Daredevil sepertinya segera terobati. Dalam trailer ini terlihat penampakan dari seorang pria yang diduga kuat adalah Matt Murdock. Pria misterius ini mengenakan setelan putih dengan wajah yang tidak diperlihatkan. Apakah ini benar Matt Murdock yang diperankan oleh Charlie Cox? Sampai saat ini belum dikonfirmasi. Namun bocoran dari Daniel Rudman mengatakan demikian, mengingat rekan jejak yang bisa dipercaya membuat kita yakin bahwa pria tersebut benar-benar Matt Murdock. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian ada kostum Spider-Man dengan motif hitam dan emas yang sudah diberitakan. Kostum ini ternyata diperlihatkan dalam film ini. Apakah ini kostum baru yang dibuat oleh Peter atau kostum ini menandakan kemunculan dari beberapa varian dirinya yang berbeda di tempat lain akibat multiverse? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian detail berikutnya adalah sihir Dr. Strange yang mungkin bermasalah. Sangat mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan sihir yang dimiliki oleh Dr. Strange, sehingga bisa memicu adanya multiverse. Dan Peter dihadapkan dengan musuh-musuh dari alam semesta lain. Penyebabnya adalah kesalahan pada sihir Dr. Strange. Jika kalian sadar, di markas Sanctum di dalamnya penuh dengan salju, padahal kondisi di luar tidak demikian. Mungkin dari sinilah awal dari permasalahan yang nantinya semakin diperjelas dalam Multiverse of Madness. Terakhir, dengan diperlihatkannya Green Goblin yang diduga kuat adalah Norman Osborn. Maka jangan kaget jika Marvel dipersiapkan karakter penting yang nantinya akan menuju ke Dark Avengers. Dark Avengers adalah sebuah tim di mana sekelompok penjahat menyamar sebagai pahlawan dan mengambil alih Avengers. Dan pemimpin dari kelompok ini adalah Norman Osborn yang memakai kostum Iron Patriot. Kita tunggu saja di film Marvel berikutnya nanti jika tidak ada perubahan jadwal di tahun ini. Berdoa saja semoga kondisi lekas baik-baik saja. Sia-sia jika kita tidak menyaksikan filmnya sedemikian serunya. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam berbahasa Inggris.
Jangan lupa untuk subscribe dan share sebagai dukungan kalian kepada saya. Oke sobat, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.